Hari ini bertemu dengan Marcel Widianto. Marcel, Bang Radit. aduh makasih banget. Terima kasih banyak Bang Radit. Mampir ke sini. Karena waktu itu gue inget banget Marcel tiba-tiba nge-DM gue atau nge-WA gue, Bang Radit mau dong main ke rumah, mau konsultasi, mau nyiapin stand up special. Marcel main aja ke rumah, ayo gitu. Gue luangin waktu lama kita tuh ya. Lama Bang 3 jam ada kali? 3 jam ada Bang Radit. 3 jam Marcel ngomongin, Bang aku mau bikin beat gini. Terus gue kayak kayaknya payung emosinya gini deh Sel. Kayaknya beatnya lari ke sini. Terus udah 3 jam sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol. Itu ya udah, thank you ya Sel, makasih ya. Makasih Bang Radit, makasih udah dikasih ini waktu. Oke. Terus gue mikir kan, seru juga ya ngobrol sama Marcel. Apa gue undang ke sini ya, ajak ke podcast ya. Gua DM lah Marcel Widianto nih. Iya. Juni 21 2024. 2024. Setelah pertemuan kita tuh. Sel mampir podcast gua dong, kata Marcel. Bang Radit mau bang, izin kapan? Iya. Juni 21. 21. Juni 25 tanggal 1 jam 5 sore bisa nggak? Nggak dijawab. Nggak dijawab. Terus tiba-tiba hilang selama 1 tahun. 1 tahun hilang. Juni 11 2025. 1 tahun kemudian, gua DM lagi. Sel, ayo podcast yuk. Bang, emot nangis. Maaf, baru bales, beneran saya mau gitu. Terus gua kasih pilihan tanggal. Mau yang mana tanggalnya? Ghosting lagi nggak? Itu enggak bang, ini Marcel yang baru. Yang baru. Hadir bang, Marcel yang baru. Oke siap, makasih bang kesempatannya. Terus kita udah di sini, udah nungguin dia. Kok nggak datang nih anak? Kok gak datang di hari yang dijanjikan setelah setahun menunggu itu. Lalu tiba-tiba dia bilang, Bang masih lihat suasana syuting. Bang maaf ya aku gak jadi datang. Telat ya? Telat bang. Karena syutingannya telat molor bang. Syutingannya telat dan molor. Jam 2 deh bang aku datang. Oke, kok jam 2 gak datang? Gue udah jadwal lagi kan. Cuma 30 menit. Bisanya kalaupun lo tepat jam 2 cuma bisa setengah jam. Betul bang. Sel ya udah lain waktu aja. Ya, sedih gue Sel. Saya juga sedih bang. Saya nangis bang. Bohong banget. Hari itu saya nangis bang. Gak percaya demi Tuhan bang, demi anak saya bang. Saya nangis hari itu bang. Tanya Pari bang, saya nangis. Ri, semua yang udah kita bangun hancur Ri. Kenapa kita gagalnya sama founder lagi Ri? Kenapa? Katanya Marcel udah berubah. Mana berubah? Gua nungguin sampai 1 jam. Iya, saya telepon Bang Radit. Kan gue telepon nangis kan. Saya telepon nangis, Bang Radit cuma ketawa. Gak apa-apa saya. Nah, tapi Pari saya bikin lebih nangis lagi bang. Kenapa Pari? Karena Pari bilang, lu bayangin Sel, itu kru semuanya udah nyetingin alat, udah ngituin lampu, terus bayangin Fadil gimana pas waktu lu nggak datang. Iya. Udah tuh. Dan ternyata pas tadi saya datang bang, yang negor saya cuman yang bukain pintu doang bang. Oh emang dendam dia pasti. Enggak, bukan teman Fadil. Ada tuh yang tadi yang datang jalan doang tuh nggak beatbox doang. Ada tuh yang agak gendut tuh bang. Iya saya tegur bang, dia cuma beatbox. Kagak balas bang, nggak balas teguran saya. Si Pedro. Saya kesel berarti dia sama lu. Dia si Pedro banget pas sama saya bang. Dia udah nyeting semuanya terus saya nggak datang. Saya minta maaf bang, saya hancurin nih bang. Si Kania ngecekin. Kan gue yang ngontak lu. Iya. Biasanya kan Kania ya, yang production assistant yang ngontak. Ini kalau lu gue yang handle. Istimewa buat. Kania sempat nanya sebelum kita janjian tuh. Siapa yang kontak bang, mau aku aja nggak apa-apa biar gue aja kan. Gue yang kontak dia. Udah gue kontakin di hari syuting udah waktunya Kania datang. Di mana dia? Nggak tahu kan, bentar ya nanya. Di mana dia bang? Katanya dia telat jam 2. Jadi nggak bang? Iya. Udah begitu jam 2 udah nggak ada yang mau ngomong sama gue lagi karena tahu. Gue pulang udahlah gue mending ngerjain yang lain. 30 menit lagi gue ada kerjaan. Betul bang. Makanya hari ini saya ingin permohonan maaf bang. Gak apa-apa ya kan. Hari ini kan sekali-sekalinya setelah lo tobat kan. Iya, ini pertama kali bang. Bener yang kemarin demi Tuhan. Bener bang. Ini sekali-kalinya cuma mau Bang Radit doang bang. Oke. Kenanya sama founder lagi. Setelah janjian setahun lagi. Enggak, setelah yang sama yang lain-lain, syutingan yang lain tuh nggak pernah telat saya bang. Oke. Gagalnya pas sama abang gitu kayak, Tunggu. Jadi gue mau tanya lo dulu. Iya bang. Lo tuh ada persoalan apa tapi kemarin itu? Karena yang gue denger tuh
agak lain lo nggak datang. Iya. Agak lain telat juga tuh bang. Telat, habis itu syutingan lo terkenal banget deh, suka telat. Suka telat. Kadang ada janji lo lupa ada janjinya. Betul. Lo tuh kenapa Sel pada saat itu lo? Lo jujur aja, lo kenapa jujur sih? Aja, bang, ya. Lo kenapa sebenarnya? Saya tuh adalah orang yang people pleaser bang, mengiyakan semua orang. Sampai akhirnya ada beberapa jadwal yang nabrak. Lalu ya akhirnya saya lupa tuh bang. Separah itu saya dulu bang. Karena lo pengen orang seneng. Iya. Tapi kan gara-gara lo kayak gitu orang jadi nggak seneng sama lo. Malah jadi semuanya kena bang. Bukan cuma, iya bukan cuma syutingan ya. Maksudnya kalau dibilang saya ini anak stand up Indo yang paling buruk bang. Karena satu-satunya anak stand up Indo yang bisa berubah nasibnya karena stand up. Iya, gue inget lo kan dulu koordinator penonton. Iya, dari koordinator penonton. Tapi akhirnya sampai di titik saya menipu founder bang. Bukan cuma Bang Radit. Ernest duluan kan. Ernest tuh masih marah gak sama lo? Nah itu sampai saat ini. Pas di stand up saya pengen temuin ke Ernest, kagak dapet bang. Karena kan saya nonton bang, belum ketemuin. Tapi saya udah ngobrol ke Bang Dipa, Bang Ari, Kritik. Udah buka obrolan. Lo bilangnya apa? Saya bilang saya minta maaf gitu. Tapi di chat saya udah bilang sama Ko Ernest. Oh, lo chat Ernest? Iya, di hari itu, di hari H. Di hari lo nggak datang gitu? Iya, di hari saya bilang, kok saya mohon izin saya agak telat nih datangnya. Kata Ko Ernest, nggak apa-apa saya udah balik kanan aja katanya, pulang aja. Oh, langsung digituin sama Ernest, udah nggak usah datang gitu? Udah nggak usah datang. Saya sedih bang, saya WhatsApp panjang terus Ko Ernest cuma jawab, nggak apa-apa saya tenang, pertemanan kita masih ada, tapi kalau untuk kerjaan ntar dulu ya. Itu hancur bang saya. Nggak, lo kenapa di hari itu? Itu agak lain loh. Iya. Itu yang film layar lebar. Saya main di sana bang, dan saya minta untuk kok kalau gila sama persis. Emang lo gila? Gila bang saya bang. Separah itu saya bang. Saya kayak Bang Radit, bang saya mau main di podcast abang. Nah itu saya minta juga. Kok kalau ada satu scene kok saya boleh kok kira-kira udah minta dikasih kepercayaan. Gila sih. Saya gituin, parah saya bang. Dan itu nyebar ke semua orang tuh. Semua orang. Gue bahkan tahu loh itu. Gue nggak ikutan syuting agak lain. Gue nggak punya kepentingan di syutingan agak lain. Gue lagi sama siapa gitu. Bang tahu nggak soal Marcel? Anjir apaan itu? Dia nggak datang si Ernest. Lah serius lo? Parah bang saya bang. Itu emang di hari itu ada apa lo? Di hari itu saya ada operan di Jogja. di hari sebelumnya. Itu deal-dealannya gimana? Lo deal agak lain dulu atau si off air Jogja dulu? Nah jadi itu runtutan bang. Awalnya off air Jogja dulu. Baru masuk agak lain. Saya pikir bisa nih, saya ambil pesawat paling pagi. Pesawat itu delay bang. Jadi pesawat yang salah dong. Saya yang salah. Saya yang salah bang. Pesawat itu delay bang. Akhirnya saya nggak bisa main di film yang 9 juta penonton. Iya nomor 2 sepanjang masa. Nomor 2 sepanjang masa harusnya. Nomor 3 ya sekarang ya. Nomor 3 ya, setelah kan Jumbo. KKN. Diganti Rais waktu itu bang. Iya. Rais apa adanya? Rais ya? Rais. Perannya Rais itu saya itu bang. Hancurnya Rais dapet cewek sekarang. Dibawa ke festival-festival. Iya kemarin saya ngeliat bang. Tapi tolong fokus ke saya dulu bang. Iya. Menurut abang bagaimana nih bang? Kalau menurut gue nggak tahu kalau Ernest ya, nggak tahu kalau Ernest. Kalau gue sih karena waktunya udah berjalan cukup panjang dan lo orangnya juga ya udahlah, gue ngeliat emang kemarin emang salah kebetulan salah aja gitu. Enggak keseringan salah. Iya, tapi kan yang kita janjian lo kan cuma sekali waktu itu kan. Iya. Gue bete-nya cuma lo setahun nganggurin gue aja sih. Setahun lo bahkan gak balas DM gue ketika gue udah ngasih tanggal, lo hilang. Iya. Nah kita ketemu di acara lo tuh. Gue ngisi jadi guest star di acara lo, jadi tamu di acara lo. Di balik podcast. Iya. Datang ketemu Marcel nih hari ini. Oke ketemu Marcel nih. Kenapa Sel lo gak balas DM gue Sel gitu? Wah lo baru inget kan di situ. Kalau gue sih nggak masalah. Tapi lo coba kontak Ernest lagi aja. Siapa tahu udah melunak dia. Saya coba ya bang ya. Saya coba. Jadi yang banyak saya buat salah itu bukan cuma Ko Ernest bang. Oke, siapa lagi lo buat salah? Banyak bang. Indra Jegel. Kenapa lo? Kan sempat saya telat. Ada beberapa acara di sama Jegel waktu itu kan.
Ini podcast agak lain juga. Enggak, di CRT dulu tuh. CRT, oke. Candaan Ruang Tengah. Jadi pas waktu saya telat gitu kan, nah Indra tuh yang selalu bilang jangan kayak gini lagi, ingat. Iyalah. Semuanya iya Indra. Nah terus saya ketemu di Stand Up Fest sama JGL. Kemarin nih berarti? Kemarin. Secara langsung saya ngomong, karena kalau dari cuman WhatsApp doang kan agak kurang bang. Iya. Saya temuin tuh bang semuanya bang. Oh, ngumpul. Iya. Lo minta maaf tuh. Bang Boris. Lo pernah bikin salah juga. Agak lain itu bang. Oh, yang film. Iya. Bang Oki. Saya temuin Bang Bene, saya temuin. Semua bang saya temuin bang secara langsung di Stand Up Fest itu. Dan Stand Up Fest itu yang kemarin itu adalah Stand Up Fest yang paling membuat saya tegang bang. Karena? Meskipun saya nggak naik, tapi saya tegang karena saya ketemu sama orang-orang yang saya buat salah. Yang lain matanya kosong mau naik. Gimana? Lu kosong karena ketemu lagi sama orang ini. Maksudnya saya bagaimana memperlakukan gitu kan. Anjir. Akhirnya saya beraniin bang. Karena stand up fest yang kemarin itu momen stand up fest saya nggak naik dan semua orang yang ada di sana nanya bang naik hari keberapa. Di saat saya harus mikirin, saya harus ngomong dan minta maaf apa yang tidak template bang. Oke, lo jujur, lo pengen naik sebenarnya tapi kan dalam hati iya. Siapa yang nggak mau naik stand up fest? Siapa yang nggak mau naik bang? Oke, tapi lo memang nggak diajak? Tidak. Sama Ajis. Nama lo udah bener-bener buruk ya. Hancur bang. Di komunitas. Di komunitas ya? Bang. Yang lo nggak diajak sama sekali. Gak diajak. Yang membesarkan saya bang. Sama sekali bang. Oke. Bahkan tapi ya saya bersyukur bang, maksudnya Stand Up Indo tuh rumah buat saya bang. Di saat semua kesalahan saya, tapi saya tetap diterima gitu. Oke, nah berarti lo udah sekarang udah nggak telat lagi? Iya sudah tidak. Hari ini tidak telat bang. Tidak telat, pas banget. Tapi salah tempat. 9:45 Bang, aku udah nyampe nih bang. Ini nyampe di mana? Nih nomor segini. Itu rumah gua, kita kan syuting dari. Terus gua reply, ini kan gua udah kasih tahu tempatnya di sini. Iya, tapi live ended bang. Tapi tetap tepat waktu. Tepat waktu. Meskipun salah tempat. Tetap pas. Iya, tetap pas. Marcel Widianto sudah berubah. Sudah berubah bang. Ini bang. Yang cara lo biar tepat waktu sekarang gimana? Berarti yang tadinya jadi yang dulunya nggak enakan jadi enakan apa gimana? Sekarang saya udah berani untuk bilang tidak. Kayak contoh yang lo bilang tidak di mana hati lo kayak, aduh gue tega nggak ya bilang nggak gitu? Kalau saya lebih ke siapa yang duluan masuk misalkan bang. Kalau secara jadwal bang, kayak hari ini bang harusnya saya tadi ada tawaran syuting nih misalkan. Ya maaf deh Sel, maaf. Enggak, ya, maaf. Bukan begitu bang. Misalkan, misalkan itu kan, misalkan ada tawaran syuting gitu. Tapi karena udah ada jadwal di sini, saya nggak akan ngambil bang. Lo bilang udah janji duluan. Iya, dan saya nggak mau ngambil jadwal-jadwal yang mepet. Misalkan yang udah nggak mau lagi. Udah nggak mau, yang karena kejadian abang kemarin, itu kan spare-nya kan 2 jam bang. Sebenarnya spare-nya 2 jam tuh. Spare 2 jam bang. Tapi dia telat 2,5 jam. Injury time banget ya. Injury time bang. Tapi biasanya syutingan TV jarang telat tau. Kecuali ada brand. Iya. Itu ada brand. Ada brand. Udah itu tuh. Kalau ada brand udah deh. Lama. Yang tidak bisa diprediksi. Akhirnya kita harus spare pokoknya 3-4 jam minimal 3 jam lah. Untuk jadwal selanjutnya biar nggak terjadi hal seperti itu lagi. Oke. Yang tadi gue bilang, ada nggak tawaran yang masuk dan lo jadi nggak enak hati nolaknya hanya karena lo mau belain syutingan yang sudah masuk duluan? Apa dari temen lo, apa dari mana yang lo sampai harus nolak atau? Kalau dulu ada bang, dari tawaran-tawaran yang bos-bos tempat-tempat tinggi. Tempat-tempat tinggi. Itu tuh yang nggak bisa saya tolak. Tapi lo pasti nggak bisa tolak. Nggak bisa tolak dulu. Tapi kalau sekarang saya bilang saya berani. Terus gimana kalau lo di blacklist kayak Marcel sombong sekarang? Enggak, saya bilang dengan wise bang. Widih, gimana tuh dengan wise-nya tuh? Kakak mohon maaf, siap salah ini. Saya udah ngambil jadwal yang ini. Kalau misalkan saya begini lagi, nanti saya kayak dulu. Kalau mereka udah tahu, kalau saya tuh udah di blacklist TV. Di blacklist dari? TV dulu. TV. Saya nggak dipercaya lagi sama TV dulu. Emang kesalahan apa yang paling parah kok sampai TV nggak percaya? Wah,
Saya pengakuan dosa aja lah hari ini. Oke, gimana? Kan udah berubah. Udah berubah. Ya, gimana tuh? Saya dulu sempet bang, separah-parah waktu itu saya dulu syuting Sobat Miskin. Oke. Sama Po Alpa. Oke. Ditelepon lah sama Po Alpa, Marcel di mana? Ini kita syuting. Po emang ada syuting hari ini, saya bilang. Ya, gitu. Lo bahkan nggak tahu ada syuting. Saya nggak tahu bang. Wah gila lu Sel. Abang tahu saya di mana? Di mana? Saya di Bali bang. Lu ngapain di Bali? Saya lagi ada kerja job di Bali. Dan saya nggak tahu itu ada syuting di Jakarta. Terus gimana? Akhirnya Po Alpa syuting impersonate saya waktu itu. Jadi dia bikin 2. Memang itulah kesalahan saya. Dia sendiri syutingnya akhirnya. Wah gila itu lumayan. Itu parah banget. Itu parah sih. Itu parah banget. Itu apa cara lo di blacklist gimana? Lo nggak di calling lagi? Akhirnya saya mengakui. Jadi pas waktu itu di podcastnya Bang Denny Sumargo, saya mengakui kalau kesalahan saya ini akhirnya saya tidak bisa dipercaya oleh TV lagi gitu. Nggak, artinya lo nggak di calling lagi atau orang talentnya bilang saya mengundurkan diri bang. Karena memang tahu itu kesalahan saya. Daripada saya gitu lagi. Begitu lagi, ini masih belum berubah. Jadi saya menghakimi diri saya dulu aja udah bang. Udah saya urungkan diri dulu lah gitu. Saya bilang sama orang-orang kalau saya itu di blacklist sama TV. Itu bukannya persoalan ini ya, manajemen ya? Lo nggak punya orang yang ngaturin jadwal? Itu bang. Itu apa? Manajemen waktunya saya nggak ada. Dan orang yang ngaturin manajemen waktunya nggak punya saya bang. Oh, karena gue juga pasti nggak ngerti apa-apa soal hidup gue kalau nggak ada asisten gue. Gue nggak tahu besok gue ngapain sampai gue dikasih tahu sama asisten gue, bang besok ada ini. Gue nggak tahu sama sekali tuh. Iya. Nah begitu gue ngebuk jadwal sendiri, biasanya tuh hancur tuh pasti tuh. Karena tiba-tiba sebenarnya ada jadwal ini masuk, tapi gue harus book duluan gitu. Itu. Nah punya sekarang? Punya. Oh, istri saya. Ya capek deh. Kenapa istri lu yang lo jadiin orang booking tanggal? Karena dia yang berani bang untuk bentak-bentak saya lah gitu, maksudnya untuk kasih tahu kalau nggak boleh nih yang ini. Ini kamu udah ada jadwal di sini, jangan ngambil lagi di sini gitu. Oh Nurul juga bentak-bentak gua. Gak usah ambil lo, yang bener lo gitu. Begitu bang? Enggak. Gitu. Tapi kan lo bisa nyari asisten. Ada bang. Pasti bisa lah kalau udah sekarang mah. Untuk sekarang bisa dong. Ada Fahri juga sekarang. Fahri ini asisten? Enggak, dia anak stand up yang ngembutin saya sambil ini ada Fahri? Ada Fahri Purnomo. Mana Fahri? Anak Cikarang. Oh ini yang bikin lo stres kemarin juga nih? Iya. Dia nih yang bikin saya lebih nangis lagi bang. Lo bayangin semua nih, orang udah pada pasang lighting, udah pada pasang kamera, mic semua, lu gak dateng gitu bang. Iya oke. Fahri tapi gak ada urusannya sama jadwal? Jadwal dia yang komen bang, dari jadwal pribadi saya sama jadwal TV. Kalau TV dari istri saya, Fahri dari jadwal pribadi saya. Akhirnya di-combine, dimasukin ke Google Kalender. Google Kalender yang bisa baca semua orang tuh. Betul. Iya, itu teknologi itu saya baru tahu bang. Gila lu, padahal dari dulu lu pakai Google Kalender udah aman hidup lu. Iya bang. Iya bener. Terus apalagi yang berubah dalam hidup lo? Sikap-sikap apa lagi? Sekarang saya tidak mau menjilat lagi bang. Bukain pintu. Gawang digolin. Itu saya tidak mau lagi bang. Masa lo gak mau lagi? Iya, saya gak mau se-ekstrim itulah. Berarti kan masih mau, cuman sekedar aja. Mungkin sekarang gak dibiarin gol. Iya. Tapi bunuh diri golnya. Kalau perlu saya yang golin bang. Kalau perlu saya yang jadi gawang. Saya bikin lebar. Udah nggak mau semenjilat dulu. Iya. Emang dulu paling parah lu ngejilatnya apa? Menurut lo kayak kalau ketika lo refleksi lagi ya? Iya. Ih, gue ngapain sih gitu? Apa tuh? Saya tuh penjilat ulung lah bang. Bisa dibilang parah bang saya. Saya sampai saya tuh punya ada sense ini jilat layer 1 nggak bisa dipakai di sini nih. Anjir, yang bener lu Sel. Iya bang. Lu punya tier-tier menjilat. Ada tier-tier menjilat. Gila lu. Dan gimana cara pakainya tier 1, tier 2? Saya dulu nih bang, nih misalkan saya ketemu nih sama bos nih misalkan nih. Misalnya bos nih. Set. Oke, lo lihat apa sehingga lo bisa tahu ini tier 4 nih tier 1. Apa yang lo lihat? Misalkan kalau kita main di tier 3 bang. Ya apa? Gimana cara lo tahu ini tier 3? Saya lihat dulu Instagramnya. Wah, dia suka apa? Misalkan dia suka beli pelek.
saya search peleknya tuh di mana tempat pelek yang murah tapi bagus, di mana pelek yang bagus banget, dan di mana pelek yang memang disukain sama orang-orang dan rare peleknya. Oke. Ketika saya ngomong sama dia, ada momen waktu saya masuk ke frekuensi dia, Bang. Which is pelek. Pelek. Gimana cara bawa obrolan pelek ke pertemuan? Bang, ini pelek abang belinya di sini ya gitu. Anjir, itu lo siapin? Iya, saya siapin. What the hell, man? Kalau tahu saya gitu, iya saya sering bang pelek-pelek begini mah. Kalau padahal baru nyari. Ada belum nyari. Gila nih orang. Terus gitu bang. Jadi dia akhirnya kita ngobrol frekuensi itu akhirnya masuk bang. Obrolan itu sampai akhirnya dia ngobrolin pelek terus setiap hari itu. Sama lu. Dia sampai nanya, "Sel, pelek yang ini kira-kira di mana ya gue bisa dapet ya?" gitu. Nah, ada bang lelang pelek. Lo Google itu? Google bang, saya cari komunitas pelek sampai saya tahu bang di mana. Nah itu tier 3. Itu tier 3. Tier 3 tuh artinya lo harus bisa menyamakan hobi gitu maksudnya? Iya betul. Oh. Kalau tier paling atas ya ada yang pengen golin saya kasih bang. Kalau tier 1 gimana? Tier 1 kayak misalkan biasa ya. Baju abangku ya, respect gitu. Oh, itu tier 1. Baju abang bagus banget nih gitu. Kayak misalkan biasanya abang kan pakai hoodie pink, kenapa hari ini pakai warna merah bang? Apa alasannya? Berarti ini orang notice nih gue sering pakai pink. Iya, itu notice. Gila, Sel. Itu bang. Gila. Cara nentuin dia pantasnya tier 1, dia pantasnya tier 2. Feeling atau? Feeling, iya ada feeling itunya bang. Kadang itu tuh ada kadang offsetnya bang. Nah ketika saya udah offset nih, baru saya turunin lagi ke tier 2. Apa momen offset tuh kayak gimana? Misalkan kalau saya lempar nih terus dia nggak balas omongan saya lebih panjang, baru saya turun tier 2 bang. Anjir, lo mikirin itu semua ya? Sampai begitu bang. Ada yang justru jadi nggak suka nggak karena lo ngejilat dia? Malah beruntungnya saya bang, ada orang yang saya jilat tapi dia tidak merasa kalau saya tuh menjilat dia. Itu masalah skill berarti, lo skillnya bagus berarti. Wah lo gila Sel. Iya bang. Lo gila Sel. Tapi lo mikirin itu semua kan? Saya pikirin bang. Apakah itu berlaku juga ketika lo pacaran dulu sama istri lo? Lo cari dulu IG-nya atau? Iya. Oh iya. Saya berlaku itu. Saya lakukan itu bang. Apa yang lo nemuin kesamaan sama calon istri lo dulu, sama istri lo dulu? Dulu tuh pas waktu saya ketemu sama calon istri saya sama istri saya yang sekarang, ya karena memang saya wota JKT48, ya saya bahas tentang JKT. Tapi yang saya bahas di point of view yang lain. Oke. Saya sampai tahu kalau dia tuh dulu datang ke FX tuh dari Bogor sama mamanya naik motor. Nah itu yang nggak pernah dia share, tapi saya cari tahu ke teman-teman dia yang lain. Jadi dia ngerasa kayak lo tahu. Aku dia tahu banget tentang gua gitu. Wah gila lo jago lo. Nah sekarang udah nggak lo pakai tuh tier 3, tier 2. Apa masih tapi tipis-tipis? Untuk orang-orang yang tertentu aja bang. Masih saya pakai. Tapi kalau dulu kan ke semuanya nih bang. Nah kalau saya sekarang saya pilih bang. Kalau bos TV pakai nggak? Karena TV kan tempat lo nyari duit. Ada. Kita mah jujur-jujuran aja bang. Bos-bos TV itu. Bos-bos TV ada. Kan kadang kita suka diajak meeting tuh sama bos TV. Bener. Kayak ada masukan nggak buat program? Bener. Nah itu lo udah siapin tuh. Saya udah siapin. Gila. Bahkan saya siapin waktu sekarang malah bang. Untuk bos-bos TV. Untuk misalkan kemarin ada acara yang budgetnya misalkan nggak ada nih gitu. Yaudah gua aja yang main. Karena ada bos TV di situ. Oh wow. Jadi lo pikirin semua ya? Saya pikirin semua bang. Itu saya konsepin, saya main map semua bang. Oke, nah makanya lo jadi people pleaser karena lo nggak mau kehilangan kesempatan di mana itu hilang kan? Iya. Oh itu akar dari semuanya. Menurut abang bagaimana bang? Sebagai pakar personal branding. Personal branding kan apa yang orang omongin soal kita. Iya. Lo apa yang orang omongin sekarang? Kalau misalnya proses redemption lo, proses pertobatan lo itu sudah bagus dan reputasi lo udah mulai harum, orang kan ngomongin itu. Ketika pintu ditutup, Marcel gak ada, yang kita ngomongin ke orang itu personal branding lo. Kalau lo sekarang ya dalam obrolan sebatas ini doang ya, kan gue ngeliat lo sekarang kayak gini nih, apa adanya nih. Lo keluar, si Fadil nanya gue, gimana bang si Marcel menurut lo? Ya gue kan bilang, ya dia memang sedang berusaha untuk bertobat dari semua masalah dia. Artinya personal branding lo adalah buat
setidaknya buat kami ya, adalah ya lo intinya lo berusaha menjadi orang yang lebih baik aja. Iya, Bang. Itu yang gue tangkap sekarang. Iya. Tapi kan bisa dirusak lagi nanti kalau lo ngapa-ngapain kan. Bener Bang. Gitu. Bener. Kalau saya telat-telat lagi kayak kemarin gitu. Iya, yang penting lo konsisten sama ucapan dan tindakan lo. Kalau lo mau berubah, yang penting itu. Iya, siap Bang. Politik masih mau nggak? Nah, lo kok diem dia? Jujur. Enggak Bang. Bener Bang. Ini saya jawab hari ini enggak. Ini baru pertama kali abang nanya nih Bang. Iya. Yang lain-lain enggak ada yang nanya. Ini saya jawab enggak lah Bang. Biasanya lo nggak mau jawab atau emang nggak ada kesempatan buat ditanya? Biasanya ketika saya jawabnya template lah. Saya jawab cuman lihat nanti. Ini firm nih, yakin nih nggak mau nih? Enggak Bang. Kapok. Bukan kapok. Tapi hampir gila kemarin. Kenapa hampir gila? Maksudnya gimana hampir gila? Lo stres atau apa? Ya abang pernah lihat nggak sih ada orang-orang yang gagal di dapil gitu di jalan pakai baju. Lo saking stresnya maksudnya gitu? Stres Bang saya kemarin Bang. Oh, di bagian mana karena kalah dan keluar uang banyak atau? Enggak keluar uang sama sekali. Ya tapi, berarti kan artinya kalau orang yang sampai stres gara-gara duit keluar biasanya. Iya tapi karena memang di hujat dan Bang asal Bang tahu ya Bang ya. Semua orang yang ada di komentar saya dan juga DM, abang minum air dulu Bang. Iya terus. Saya tunggu Bang. Terus. Lo ada aja sel. Terus? Itu semua orang pengen saya mati Bang. Hah? Kenapa? Kok pengen lo mati? Lu ngapain gak ada otak gitu. Semuanya pengen saya gak mau ada gitu. Bahkan sampai kemarin saya dipercaya lagi untuk ada syuting di TV. Sampai ada yang DM saya kayak, Sel attitude lu kan jelek gitu. Gue udah sering beribadah gitu-gitu. Tapi kenapa gue masih nganggur kalau lu masih dapat kerjaan? Semua orang tuh sampai kayak kemarin tuh ya memang saya kan adalah orang yang selalu siap untuk berangkat Bang. Iya berangkat ya kayak Panji bilang. Iya. Anak stand up kalau dikasih ini berangkat. Berangkat abangku. Saya berangkat Bang. Tanpa lo mikirin konsekuensi. Tanpa pikir panjang. Dan ya ketika saya berangkat ke politik kemarin, saya pikir saya bisa untuk belajar lah sambil memahami. Makanya saya bikin konten tuh yang gue ngeliat tuh yang itu kan masyarakat. Iya sampai episode 44 Bang. Sekarang nanya mana episode 45? Nggak ada yang cuma ada semangat 45 saya cuma gitu. Tapi lu ada pikiran akan menang juga nggak pada saat itu? Atau lu cuma mau meramaikan? Atau lu punya keyakinan bisa kok menang gitu? Ada Bang. Ada pikiran buat di situ ya? Karena ketika saya turun kemarin yang di komentar sama yang aslinya itu beda Bang. Orang-orang yang ketika saya turun kemarin tuh malah seneng Bang karena mereka diwakilkan sama orang yang memang terakhir miskin gitu dan saya tahu keresahan mereka tuh apa aja gitu. Dan sebagai posisi waktu itu kan wakil, yang dimana wali kotanya yang udah mumpuni. Jadi kayak kita tag team aja gitu. Saya tahu masalah di bawah bagaimana, saya lempar ke atas karena kan yang pinter beliau gitu kan. Nah untuk yang pinter buat ngerangkul bawahnya ya saya gitu. Nah itu udah konsepnya tuh udah tuh. Ada pelajaran apa selama lo terjun di politik yang lo bawa sampai sekarang? Pelajarannya adalah jangan cepat mengambil keputusan. Emang waktu itu ditawarin langsung lo ambil? Langsung Bang. Marcel mau gak jadi calon wali kota? Berangkat. Siap ya abangku. Allah. Langsung Bang. Tanpa lo tahu programnya apa, ininya apa. Tanpa saya tahu harus belajar apa. Nah, udah abis siap abangku baru saya mapping tuh Bang. Enggak saya nah, kalau sekarang saya tuh pikirin dulu baru iya. Ada hubungannya nggak sama dulu lo masih, gue nggak tahu ya pada saat itu kondisi lo gimana ya. Tapi ada nggak hubungannya sama waktu itu lo lagi nyari duit juga? Ada juga pasti. Ini mana tuh? Yang pas zaman lo ikut politik, zaman lo people pleaser, apakah ada hubungannya sama ekonomi juga pada saat itu? Kalau yang di politik ada hubungannya ketika saya udah di blacklist sama TV, sampai akhirnya ya udahlah, ini mungkin jalan bisa jadi turn back ya, bisa jadi jalan lain untuk saya bisa naik lagi gitu. Masuklah politik. Karena itu lo di blacklist TV dulu. Blacklist TV dulu. Baru ditawarin politik. Masuklah saya politik tuh Bang. Akhirnya yang terjadi di inti bumi saya Bang.
bukannya naik malah ke inti bumi. Iya. Malah mandi larva saya bang. Larva itu dong, belatung dong. Bukan ya, apa namanya? Lava ya, lava. Mandi larva. Isi kupu-kupu. Tapi ya, wah berarti lo banyak belajar ya. Ini pendewasaan buat lo ya. Iya bang. Gila ya. Betapa momen-momen berharga buat lo ya. Bener bang. Dan bersyukurnya saya sih masih dapat kesempatan bang. Iya. Karena ada banyak orang yang seperti saya gitu, mungkin di luar sana yang nggak dapat kesempatan lagi. Oke. Kayak hari ini bang, kenapa saya bersyukur banget gitu. Saya terima kasih sama Bang Radit karena di saat momen-momen saya yang udah ngecewain banyak gitu, abang denger banyak cerita tentang saya, tapi abang masih ngasih kesempatan buat saya gitu. Dan itu relate dengan materi abang kemarin waktu di Stand Up Fest. Mana tuh? Yang abang bilang ya ketika abang main Mobile Legends ya abang tuh tim support. Kapan gua ngomong itu di Stand Up Fest? Ada udah lama waktu itu. Jadi abang pernah ada obrolan lah soal itu. Iya, ada obrolan abang kalau main Mobile Legends ya sukanya yang tim support. Iya, gue suka jadi support selalu. Nah, ini bentuk support buat saya nih, Bang. Iya. Saya terima kasih banget bang. Nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang kita support tapi mati dibunuh minion kan. Kita udah support. Kok ini junglernya udah setahun nggak balas DM ya? Mati di minion yang gerobak. Iya bang. Nggak apa-apa ya, maksudnya gue seneng aja sih ngobrol sama lo. Gue juga pengen tukar pikiran karena ini momen pembelajaran yang menarik buat begitu banyak orang. Kalau setahun lalu gue mau ngajak lo sih mungkin obrolannya nggak kayak gini ya. Maksudnya gue bersyukur juga sih kita ketemunya setelah setahun itu, karena gue dapat begitu banyak insight yang gue mungkin juga bisa belajar juga gitu, bahwa ada momen-momen dalam hidup yang harus jadi pelajaran berharga buat kita, nggak sih? Iya bener bang. Lo kayak berubah sih kalau menurut gue sih. Iya bang. Tapi lo jawab gue jujur. Iya. Lo pernah nggak ada momen lo ngerasa diri lo hebat atau star syndrome ketika itu? Pernah nggak? Momen diri saya hebat, star syndrome sih nggak, tapi belum star tapi udah sindrom bang. Ya itu tadi telat-telat itu. Iya. Berarti ada sindromnya tuh. Ada tuh bang. Tapi nggak star. Tapi nggak star bang. Oke, sindromnya ada. Sindromnya ada. Itu karena lo ngerasa opportunity banyak nih. Iya. Wah, itu berbahaya banget bro. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Dan itu sebelum momen di Blacklist ya bang ya. Jadi sebelum momen itu acara saya tuh yang di Sobat Miskin kan bagus tuh bang, share-nya bang. Iya. Saya bilang sama Po Alpa, Po, ini udah momen kita untuk naikin budget. Wow, karena share-nya bagus. Share-nya bagus. Lo ngajak Alfa tuh, ngajak Po Alfa. Po Alpa akhirnya terinfluence sama saya bang. Gokil lalu. Oke, kita naikin budget. 500.000 lah waktu itu. Berapa? 500.000. Naiknya? Naik ya. Oke, lalu. Dibilang oke, entar kita pikirin dulu. Oh telat. Akhirnya saya sama Alpa keluar dari situ. Kamu lu ngebawa dia malah gak dapet job. Iya makanya. Janjinya tadi kita naik sama-sama, mana kita hilang sama-sama. Makanya Po Alpa yang paling, makanya maaf ya Po ya. Aduh, itu ya bang. Ya Allah. Momen saya buruk banget bang. Saya benar-benar kalau dibilang di stand up Indo saya paling buruk udah. Iya. Lo masih menjaga relasi dengan lingkungan politik juga nggak sekarang? Apa udah nggak lo? Untuk yang di bawah misalkan, iya saya masih bang. Masyarakat maksudnya. Masyarakat saya masih, misalkan ya ada beberapa keluhan gitu saya bantu gitu. Misalkan dia butuh KIP kah atau apa atau PIP. Ya, meskipun nggak terpilih. Tapi kan saya ada beberapa yang masih ada di sana gitu. Tapi gue mau nanya deh, begitu lo jadi wakil kan pemilu nih, apa namanya pileg ya? Iya. Apa sih? Pilkada. Lo nggak kepilih nih. Di WA group gimana tuh? Kayak apa feel WA group kayak gimana? Kayak semangat masih di itu atau udah kayak udah mulai live nggak sih? Gue nggak ngerti tuh biasanya gimana. Itu kan kalau misalkan memang jadi jalan kan bang. Kemarin kan posisi mundur kita. Oh ya gue nggak tahu sampai situ. Berarti lo mundur ya? Mundur. Jadi wali kotanya mundur, Bang Arja Patria mundur, ya saya ikut mundur juga bang. Oh oke. Tapi kalau misalkan memang itu terjadi, mungkin jawaban saya ya semangat aja udah. Yang penting kita udah lakuin yang terbaik gitu. Iya. Berarti bener ya, lo nggak ada niat politik lagi? Sekarang enggak bang. DPRD, DPD, DPR nggak ada? Enggak bang. Gokil. Kenapa gokil bang?
Ya nggak apa-apa, berarti kan lo udah tahu lo bisa memutuskan buat diri lo sendiri. Ini batasnya, ini batas yang nggak akan gue masukin. Gue mau di sini aja. Gitu. Iya, karena saya merasa belum pantas ya bang. Setelah yang kemarin ya gitu. Selalu dikata-katain orang gitu. Setelah dikata-katain semua, dihujat dan sebagainya gitu. Oke. Ya, belum. Oke, berarti sekarang apa? Lo menikmati kembali ke TV nih? Sekarang menikmati kembali ke TV, dekat sama anak dan istri. Oke. Karena kan kemarin kan sempat juga tuh bukan cuman orang di luar bang. Istri saya pun mengalami itu gitu. Mengalami apa tuh? Hampir sempat pisah saya dulu bang. Hah? Gara-gara? Gara-gara itu. Saya mengiyakan semua orang. Akhirnya saya abis syuting, ya dia nggak mau saya keluar lagi gitu. Misalkan maunya di rumah aja. Maunya di rumah, ada waktu buat anak gitu. Nah sekarang saya ada waktu buat anak. Sekarang kita jalanin ya konten-konten sama istri, ada YouTube juga sama anak-anak. Dan ternyata nggak sesuai dugaan lo, rezekinya tetap ada. Ada. Nah, padahal kan dulu lo takut gara-gara nggak ada duitnya kan. Iya bener. Sekarang ternyata malah baik-baik aja. Malah baik-baik aja. Oh iya, itulah sel, berarti sel. Iya bang. Selama lo ngejalaninnya dengan hati senang kan. Dan bahkan sekarang tuh endorsean anak saya lebih banyak dibanding saya bang. Kok bisa? Iya makanya. Kok bisa dia lebih banyak dapat endorse? Saya bingung banget. Makanya bingung bang. Jadi Archie sama Lano itu sekarang uangnya lebih banyak dibanding saya. Oh iya. Jadi dia bayar listrik sama air. Berarti lo ketemu dia, anakku. Makasih anakku. Makasih listrik bulan ini anakku. Iya bang. Jadi Archie itu bayar listrik sama air, Lano bayar wifi di rumah. Lucu banget lagi itu bang. Itu karena lo rajin konten sama anak-anak. Iya, sekarang kita rajin konten di Instagram, di TikTok, terus di YouTube. Oke. Berarti kalau untuk TV nih, karena TV pendapatan lo paling gede kan? Iya. Untuk TV 0 sampai 100% udah recovernya berapa persen tuh? 55% lah bang. Hah? Dari TV. Masih ada banyak dong jaraknya. Berarti belum balik kayak dulu dong? Belum. Oh gitu. Belum balik kayak dulu. Tapi lagi berusaha untuk balik gitu. Oke. Dengan dipercaya lagi ya saya bersyukur bang, karena ada beberapa teman-teman saya yang udah ketika udah nggak bisa nih, yang nggak dipanggil lagi bang. Oke. Nah, ini gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan nih, Sel. Jadi gue ada YouTube membership. Kalau misalnya ada yang mau nanya juga bisa ke YouTube membership gue. Nah, kita kalau ada tamu suka kita bukain. Oh gitu bang. Pertanyaan. Nih gue kemarin bilang titip tanya ke Marcel Widianto gitu. Iya. Oke, Marcel sekarang lo lagi ngejar apa? Nah, apa yang lagi lo kejar nih sekarang? Soal saya kejar sekarang. Bagaimana caranya saya bisa berubah sih bang, itu aja. Oke. Nggak telat lagi. Nggak. Jadi lebih baik lah iya, itu ya. Jadi lebih baik. Dan bisa ada waktu untuk anak-anak dan juga keluarga. Oke. Dari Thomas, Bang tips bertahan hidup gimana? Tips bertahan hidup? Iya. Apa? Sebenarnya kalau saya jawab itu bang, saya cuma punya untuk menjilat bang, udah itu aja. Teknik-teknik tadi ya. Iya. Itu lo nggak belajar dari mana-mana tuh. Itu nggak belajar dari mana-mana. Itu ilmu jalanan tuh ya. Itu ilmu jalanan. Gila. Abang tadi merasa dijilat nggak? Enggak. Lah. Ya. Abang nggak merasa tadi? Itu kan. Oh ternyata gitu. Itu bang. Ya saya dikasih kesempatan saya ini. Itu tier berapa tuh? Itu tier 2. Tier 3-nya pas waktu saya bahas abang tuh suka main support. Tier 1-nya tuh waktu abang pakai baju pink, saya bilang oh kenapa abang pakai baju pink. Walaupun jadi contoh itu. Itu jadi contoh. Walaupun jadi contoh. Nah itu yang saya lakukan bertahan hidup. Gila. Lo pas ngomong kayak gitu, gue dalam kepala gue, apa gue kasih program ya? Gitu. Itu bang. Gila ya. Wih, merinding gue anjir. Merinding gue. Wah gila lu Sam. Iya bang. Lu bisa menjilat orang tanpa orang merasa dia dijilat. Iya. Itu tips cara bertahan hidup saya. Tapi tetap ada ketulusan di dalamnya atau gimana? Oh. Harus tetap ada ketulusan karena ketika kita memaksakan, ya pasti orang akan merasa bang. Oh. Nah itu yang saya nggak mau lakukan gitu. Oke. Nah banyak orang yang menjilat tapi merasa. Dipaksain. Gitu. Dipaksain. Jadi kayak
apaan sih gitu. Anjir, merinding gue. Oke, ini terakhir dari Leo JR. Walaupun DM Bang Marcel nggak pernah dibalas sama Cesen waktu dia belum kenal sama lo. Apa yang membuat seorang Marcel Widianto tetap setia dan konsisten DM dia terus selama kurang lebih 4 bulan dalam kurung selain karena dia ex-member. Jadi lo DM calon lo itu lewat IG nggak pernah dibalas selama 4 bulan? 5 bulan sebenarnya. Tapi lo konsisten? Saya konsisten. Kok bisa lo tetap konsisten? Karena saya itu adalah orang yang ketika saya pengen satu yang saya mau, bagaimana caranya kalau sebelum ada kata penolakan saya tetap harus berjuang, Bang. Makanya lo DM dia tiap hari? Tiap hari, karena dia nggak balas kan, berarti belum ada penolakan di situ. Isinya apa? Saya kasih api-api, love-love gitu-gitu. Caper gitu. Berapa banyak cewek lain yang lo kasih api-api? Ada lumayan lah. Ini masalah probabilitas. Iya, ini masalah probabilitas, tapi istri saya lebih banyak. Oke. Lebih banyak itu. Oke, nah begitu dia apa yang pertama kali dia bales? Respon dia yang lo inget? Hai Kak, gini. Sebelum dia balas, kenapa dia akhirnya balas? Karena saya tahu dia tuh dekat sama Ardit Erwanda. Oke, teman main. Ardit Erwanda ini adalah macam saya, Bang. Oke. Saya bilang, Bang Dit, ini saya udah DM nih Bang, saya kenal juga sama dia. Abang kenal kan sama dia kan? Tolonglah Bang, bilang sama temen Abang, balas lo DM saya. Oke. Ardit Erwanda ngomong lah ke istri saya. Oke. Balas tuh, itu temen gue baik kok gini. Nah itu cara saya Bang, akhirnya dibalas dalam DM saya. Apa balasan dia? Hai Kak, maaf ini apa namanya? Ketutup. Maaf aku baru lihat. Lalu habis itu oh yaudah nggak apa-apa, santai aja gitu. Beranjak ke pertama kali pertemuan dengan cara dia kan dari Bali. Dia ke Jakarta, nggak ada yang jemput, saya yang jemput. Gila. Pakai Ayla saya Bang. Wah. Padahal tadi lo bawa Alphard di luar. Gila Marcel, gokil. Ini baru pertama kali juga orang tahu saya punya Alphard. Emang gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Oh. Tapi gak apa-apa. Oh gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Iya. Yap, intinya kan ada perubahan dong. Ada perubahan. Kan dulunya pakai Ayla kan. Jadi artinya dia mau sama lo meskipun lo bawa mobil yang belum Alphard lah. Bener. Gitu katakanlah. Nah ya. itu yang saya tes sebenarnya Bang. Oh lo ngetes. Sebenarnya di rumah kan ada beberapa mobil. Iya. Ini pertama kalinya orang baru tahu aku punya beberapa mobil. Mobil endorse Bang. Mobil endorse. Ada endorse Hyundai Creta. Oh, tapi lo tetap bawanya Ayla. Bawanya Ayla. Oke, siapa yang ngetes? Dia mau nggak ini sama saya? Ex member JKT48 naik Ayla. Oke, which is nggak apa-apa juga sebenarnya kan? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ada beberapa masalah Bang. Ya itu? Karena biasanya tuh kalau cewek tuh kalau di mobil kan dia pengen ngaca Bang. Abang tau gak sih yang penutup visor. Visor. Nah dia bukalah tuh visor Bang. Pak, Ayla tuh nggak ada kacanya Bang. Oh, gue baru tahu. Abang baru tahu ya? Iya. Coba ntar naik Ayla saya Bang. Jadi pas waktu dia buka awkward tuh Bang. Katanya nggak ada. Mana katanya nih? Kan soalnya waktu itu kan saya jemput malam. Gak mungkin dia buat nutupin matahari Bang. Oke. Pasti dia pengen ngaca. Iya. Saya tanya, kamu kenapa bukan itu? Enggak, aku pengen ngaca. Oh. Akhirnya nggak jadi Bang, ditutup lagi. Yang saya lakuin saya patahin spion kanan Bang. Oh, gokil. Demi. Paling dialog aja jadi pegel ya. Oke. Berarti dari dijemput kok dia udah mau dijemput pakai Ayla, memang udah cukup dekat kalian. Misalnya kok mau dijemput gitu di bandara gitu. Memang udah cukup dekat sampai mau dijemput. Belum tahu sebenarnya Bang. Kalau untuk dijemput dia udah mau karena memang akhirnya intens kan ngobrol gitu. Udah deket lah. Udah deket. Tapi dia nggak tahu saya jemputnya pakai Ayla. Oke. Jadi waktu itu saya jemput di Terminal 3, saya ingat banget itu ada mobil Porsche warnanya merah. Mobil saya juga warna merah. Kamu naik mobil apa warna merah? Pecah terus. Dia kira itu Porsche Bang. Porsche-nya jalan. Loh kok kamu jalan? Enggak, aku yang di belakangnya. Aduh lucu banget. Tapi aman-aman aja. Komedi iya. Tapi berarti dia nggak menilai lo dari apapun lah ya. Iya. Itu yang saya respect sih. Akhirnya Hebat. Inilah ibu dari anak-anakku. Gokil. Oke, nah terakhir tuh ternyata lo kakak kelasnya Tio. Apa gimana sih? Tio ini videografer kita. Iya, Ucup. Apa lo kenal di mana ternyata? Kita tuh satu SMP. Itu bilang. SMP mana? Sejubel. 117. Lo kakak kelas. Sebenarnya yang kakak kelas gue ya.
Apa lu ya? gue. Tio iya. kakak kelas. Iya, Tio kakak kelas. Ya kan? Nah, iya, dia nggak naik di kelas 1 dia nggak naik nih. Tio yang nggak naik. Dia nggak naik. Satu Nah, SMP Tio nggak naik. saya masuk Pak. Saya nggak naik juga. Naik gue naik. Marcel yang nggak naik. Aduh lucu banget. Jadi lu Tio udah duluan, Tio nggak naik, lo masuk. Iya. Oke, abis itu Tio naik, lo yang jadi nggak saya naik. Akhirnya dia jadi kakak kelas saya, Bang. Enggak, emang semestinya kan kakak kelas dong. Iya, sebenarnya Jadi kakak kelas. impas. Impas. Jadi impas. Impas. Ini kita sama, Bang. Gimana dia di sekolah dulu? Suka telat nggak? Suka telat nggak? Emang suka jilat, Bang. Apa coba yang lu inget, Cob? Marcel tuh gak punya teman. Di sekolah. Iya, nggak punya Marcel teman. nggak punya teman. Ya maksudnya kita yang bergeng kelompok-kelompok Iya, gitu, ada dia nggak punya. Kenapa Nggak ada lo? yang masuk Kenapa dia di nggak situ. punya? Nggak ada yang mau berteman sama dia aja. Susah, Bang. Gak ada yang mau temenan sama lo. Miskin, Bang. Oke. Nggak ada yang mau teman sama saya. Lalu Tapi dia punya teman, Bang. siapa? Cewek-cewek gerombolan. Anjir. Yang cakep-cakep. Kaya, cakep-cakep. Namanya Adante Gintra. Iya. Itu nama ceweknya. Ada Iya. Citra, terus banyak cewek-cewek. Cindy. Sela. Dia sering dijajanin, Bang, jadinya, Bang. Sering dia apa? Dijajanin di kantin. Gila, Marcel bertahan hidup dengan menjilat. Itu, Bang. Itu Marcel, Bang. Ayo, Bang. Jadi ketika Gila lu. yang laki-laki ini, mereka kan geng-geng ya kaya gitu ya, Cep ya, dulu kan. Termasuk lu kan. Iya. Yang nggak mau nemenin gua. Enggak. Oke. Enggak, lu ada pantai juga. Jadi Ucup nih nemenin saya, Bang. Oke. Nah, teman-temannya Ucup ini kan karena dulu ganteng, Bang. Wih, gila Tio kan. Saya pikirkan bagaimana caranya saya bisa masuk ke geng mereka dan bikin iri orang-orang yang nggak mau temenan sama saya. Oke. Saya deketin lagi geng cewek-cewek cakep ini. Saya bikin ketawa, bikin ini, bikin ini. Karena saya duit nggak ada, Bang. Saya inget banget Celomita, ya kan, Adante Gintra, sama Mita, Paramita. Oke, itu kok namanya sampai lo hafal sekali? Karena mereka yang ngidupin saya waktu saya SMP, Bang. Mereka ngidupin lu. Iya. Lo dengan cara apa masuk ke geng cewek kaya tuh dengan cara apa? Jadi saya itu kan memang duit nggak punya. Nah, cewek-cewek ini males untuk ke kantin. Ketika dia pengen beli jajan ke kantin, saya yang jalan. Oh. Uang lebihannya buat saya, Bang. Dia bilang, udah lo ya ke kantin. Saya beliin karena mereka malas ngantri. Lebihannya buat lu sel. Lebihannya buat saya. Gila. Terus. Akhirnya ketika saya nggak dideketin sama geng-geng cowok-cowok ini, mereka sempat ada momen buat deketin ke saya. Buat masuk ke? Buat deketin cewek-cewek yang saya deket sama saya. Berarti ini. lu dapat dua-duanya, bro. Dua-duanya. Main dua kaki, bro. Main dua kaki. Itulah politik, bro. Gokil. Iya, Bang. Gokil. Itu saya, Bang. Akhirnya lu dapat keuntungan apa dari laki-laki ini? Dijajanin juga, Enggak dibaik-baikin lah. dijajanin. Tapi kalau misalkan ada kakak kelas yang ngebully saya, ya dibelain, Bang. Oh iya. Sama abang-abangan. Termasuk ya ada Pante, ada Ucup juga. Dia pernah dibully dan kalian belain? Sering. Karena apa? Dibulinya karena apa? Marcel tuh dulu kecil. Oh. Kayak kita harus bully dia. Kayak kok sayang ya kalau Iya, nggak- bener. sayang juga kalau nggak dibully. Saya kecil itu mau anjing, Bang. Iya, Bau kayak Chihuahua jarang di grooming. Itu saya, Lo Bang. belain dengan cara apa ngebelain? Ya kan dia jadi sering ikut sama kita. Iya. Lo pasang badan lah. Ya biasanya dia kalau misalnya dibully itu karena dia sendirian. Oh. Dia sendirian, Bang. Sendirian, Bang. Sebelum mama si cewek-cewek itu ya. Nah, udah kenal sama cewek-cewek itu, ini dia mulu tuh. Pulang bareng nongkrong di Popeye. Iya, Pop Ice sama Rumah Kuning. Iya. Tapi dia dijajarin, Bang. Karena lo menyenangkan kali ya. Mungkin. Untuk mereka lo menyenangkan, menghibur, Betul. lucu, seru. Betul. Dan mereka lah yang bilang ya harus ketika lagi jalan ya memang harus ada Marcel buat bikin Seru. senang dan seru. Pertama kalinya itu, Bang. Oh, bakat ngelawaknya baru kelihatan dari situ. Iya. Sama bakat people pleasernya. People juga. pleaser dan bakat penjilatnya. Komplit tuh dari SMP. tuh. Komplit, Bang. Jadi untuk bertahan hidup, teman-teman, orang-orang yang seperti aku kan banyak spesies seperti aku, Bang. Iya. Jadi kita harus tetap menjilat gitu. Iya. Oke, terakhir banget nih. Lo mau nanya nggak, Gilang sama Marcel? Ada nggak? Ini dari kreatif kita nih. Sini. Tanya. Ini kreatif kita nih.
Di kita tuh disiplinnya di luar nalar soalnya. Jadi Iya, lo kalau misalnya telat-telat kayak gini, kita pasti asing banget nih. Betul. Betul. Oke. Mau nanya ke Bang Marcel. Iya. Kan Bang Marcel hidup di industri yang TV terus stand up comedy gitu-gitu kan. Dalam posisi apa Bang Marcel ngelihat ke teman-teman sekitar kayak, kalau ngambil jalan ini sih itu salah tahu gitu. Ada gak sih? Kan selama ini kan orang lihat Bang Marcel yang salah terus kan. Ada gak sih kayak ngelihat teman-teman, itu salah tahu jalannya, harus lo ngambil kayak gini biar kayak gua gitu. Ada gak sih? Oh, yang ngingetin. Yang kayak ngelihat ke teman-teman yang lain aja gitu. Gue ngeliat ke teman-teman yang lain. Iya. Untuk Kalau nggak ngambil jalan kayak gue sih gitu. Ya artinya lo kan sering dikritik tuh, kenapa sih lo harus ngambil ini, apalah ngambil politik lah atau ngambil jadi stand up comedian lah, mungkin di awal-awal karir juga ya. Kenapa lo harus jadi katakanlah koordinator penonton lah atau stand up comedian? Tapi ada nggak momen dimana lo ngerasa enggak, lo nggak ngerasain sih, makanya lo yang salah, cobain kayak gue gitu. Ada nggak momen kayak gitu? momen itu sih nggak ada ya Bang ya. Nggak ada ya. Untuk bahkan kalau misalkan dibilang kalau saya diulang lagi gitu, misalkan kalau saya diulang apa yang pengen saya rubah, nggak ada Bang. Karena menurut saya yang saya jalanin itu memang saya tuh waktu itu lagi butanya, benar-benar buta Bang. Oke. Nggak bisa saya ngelihat apapun itu, karena yang ada di pikiran saya tuh adalah orang yang kalau udah mentok terus kalau udah di inti bumi baru saya menyadari itu. Which is sekarang ini. Hari ini Bang. Kalaupun yang bersyukurnya saya, kenapa semua ini harus terjadi, karena saya takutnya ketika nanti saya udah tua misalkan Bang, udah umur 40 baru kejadian. Iya, gue udah 40. Iya, terus. Gue 40. Betul. Berarti udah telat tuh umur gua. 38. Iya, di bawahnya dong gue. Oh iya dah, umur 42. Iya, 55 deh, 55 lah. Ya, pas udah 55. Di umur 55 Iya. saya baru ngalamin ini, nggak bisa saya rubah Bang. Oke. Makanya saya bersyukur banget. Nah tapi ada juga momen ketika gue ngeliat abang-abangan gitu, duh kenapa ya ketika gue ngambil begini gitu, kenapa gue nggak kayak dia ya gitu. Bahkan yang lebih bikin sedihnya adalah banyak abang-abangan yang selalu nelpon. Pak Ajis 2000 nelpon. Ngingetin. Wah. Indra Jegel, Oki Rengga, Bang Boris. Semua ngingetin saya Bang. Bang Rahman. Semua ngingetin saya jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi saya tetap ngelakuin itu gitu. Oke. Nggak berubah. Ya, jadi malah justru sebaliknya ya. Iya. Dari pertanyaan Gilang tuh justru sebaliknya. Sebaliknya. Dan orang-orang udah ngelakuin itu loh. Berarti mereka sayang sama Sayang sama saya, tapi saya nggak ngelakuin itu Bang. Iya. Bodohnya saya itu Bang. Iya. Ya mudah-mudahan lo berada di jalur yang tepat. Amin. Moga-moga lo semakin baik. Amin. Setiap harinya. Amin Bang. Thank you Marcel udah mampir ke sini. Terima kasih Bang. Good luck buat semuanya. Terima kasih Bang. Thank you semua. Terima kasih.